Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya FM Family Official. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan tips kepada teman-teman semua yang ada di rumah. Tentunya khususnya bagi teman-teman yang ingin yang di dalam hatinya mempunyai niat untuk memulai usaha atau memulai bisnis tentunya pasti kalian itu kan bertanya-tanya nih, punya modal segini bagusnya kita bisnis apa ya gitu ya, terus kapan ya bagusnya kita memulai bisnis. Tentu itu menjadi sebuah pertanyaan yang membuat kalian dilema, betul nggak? Karena itu yang saya pribadi rasakan gitu ya. Nah sekarang pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan sebuah tips agar niat kalian itu atau tekad teman-teman semua untuk membuka sebuah usaha memulai membuka sebuah bisnis, memulai sebuah usaha kecil-kecilan, dan supaya kita tidak salah langkah apa sih yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Mari kita bahas pungkas kita bahas tuntas di channel ini Tapi sebelum saya memberikan tips-tips buat teman-teman semua, saya meminta agar teman-teman semua dukung channel ini dengan cara like, comment, share, and jangan lupa subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan setiap aku update video terbaru tentang tips-tips atau tutorial dan lain sebagainya. Supaya kalian tidak ketinggalan, maka subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Yuk sekarang ditunggu ya. Oke, teman-teman semuanya, kita mulai saja ya. Teman-teman semuanya, ada 3 pertanyaan. Akan selalu ada pertanyaan dan di sini saya rangkum aja. Ada 3 pertanyaan yang sering muncul di pikiran kita ketika kita mau memulai usaha. Apa saja itu? Teman semua, simak 3 pertanyaan berikut yang akan saya bahas, yang akan saya kupas tuntas di channel ini supaya kalian tidak salah langkah. Nah, pertanyaan yang pertama, ketika seseorang ingin memulai sebuah usaha, ingin memulai sebuah bisnis, yaitu kapan baiknya seseorang memulai bisnis tersebut? Kapan waktu yang tepat untuk seseorang memulai usaha? Teman-teman semua, apabila kalian sudah mulai memiliki ide sudah tersirat mau bisnis apa nih, apa mau bisnis kuliner atau mau bisnis online atau mau bisnis apa, dan tentunya kalian juga sudah mengantongi modal yang diperlukan mau itu modal materi, modal pikiran, dan modal tenaga. Pokoknya semuanya sudah siap, tinggal preng kalau bahasa Sunda tinggal preng. Maka pada saat itulah waktu yang tepat untuk kalian memulai bisnis. Jadi jangan dinanti-nanti. Ketika kalian ide sudah ada target pasarnya sudah ada, modalnya sudah dikantongi. Nah, maka waktu yang tepat untuk kalian memulai bisnis yaitu pada saat itu. Jadi jangan ditunda-tunda, mau nunggu sampai berapa banyak lagi modalnya jangan ketika kita sudah mengantongi semua modalnya, maka nanti ajalah, yang ada malah nanti takutnya modal yang sudah kita pegang itu akan habis sama kebutuhan kita sehari-hari. Maka waktu yang tepat untuk seseorang memulai bisnis adalah ketika kita sudah punya ide mau bisnis apa, modalnya sudah ada target pasarnya pun sudah ada, dan kita tahu cara menjalankan bisnisnya, maka pada saat itulah waktu yang tepat untuk kita memulai bisnis. Jangan ditunda-tunda lah. Richard Branson, seorang pengusaha dari Inggris, beliau pernah berkata bahwa a big business starts small. Usaha yang besar dimulai dari yang kecil. Jadi tidak mungkin kita usaha langsung membumi, langsung besar. Pasti semuanya itu mulai dari nol.
ya, mulai dari nol. Nggak mungkin kita langsung melonjak ke angka 9 atau ke angka 10, semuanya itu pasti akan berawal dari nol, ya. Pengusaha perusahaan yang besar itu tidak langsung besar, mereka merintis dari nol. Kita hanya tahu enak ya usaha itu, padahal kita kan tidak tahu prosesnya seperti apa. Intinya kita harus mau berproses, jangan manja dan jangan pernah putus asa. Kita mulai sajalah bisnis kecil-kecilan. Kalau kita belum punya toko, ya, kita bisa mulai bisnis itu dari rumah. Kita bisa memasarkan, karena sekarang itu adalah zaman canggih, ya. Semua bisa dipasarkan lewat handphone, melalui online, ya. Jadi tidak ada alasan saya belum punya toko, tidak ada alasan saya belum punya tempat. Kita bisa memulai usaha kita dari rumah. Dengan menggunakan sistem PO, ya, dengan sistem pre-order, dengan jumlah yang terbatas dan omset ratusan ribu saja, itu tidak apa-apa. Itu sudah sangat luar biasa bagi pemula. Karena dari ratusan ribu itulah kita memulai jalan kita memulai langkah kita untuk menjadi seorang jutawan bahkan miliarder. Yang kedua, pertanyaan yang sering muncul di benak kita adalah, apa sih bisnis atau usaha yang cocok dilakukan bagi seorang pemula, ya kan? Sering muncul, bisnis apa ya yang cocok, bisnis apa ya yang cocok. Kita sering bertanya-tanya dalam hati kita, karena ketika kita mau memulai bisnis, mau bisnis kuliner takut nggak laku, mau bisnis fashion juga takut nggak laku, gitulah. Nah, inilah yang kita harus yang sering ada pertanyaan itu. Yang kedua adalah, bisnis apa yang cocok untuk kita jalankan? Bisnis yang cocok, ya, yang cocok bagi seorang pemula adalah bisnis yang bidangnya dipahami oleh pelaku usaha tersebut, atau setidaknya mereka suka dengan bidang tersebut. Misal ketika kita suka memasak, ya, berbagai macam masakan, maka kita bisa memulai dengan bisnis kuliner, apapun itu. Karena kita suka memasak, maka kita jadikan hobi kita itu sebagai ide bisnis kita. Ketika seseorang suka bermake up, kita jadikan hobi itu menjadi ide bisnis kita. Jadi pokoknya ketika kita mau memulai usaha, kalau kita bingung mau usaha apa, kita tanyakan pada diri sendiri, skill kita apa, kemampuan kita apa, gitu kan ya. Kalau kita mampu, kalau kita hebat, jago dalam masakan, maka otomatis bisnis yang kita jalankan itu berhubungan dengan kuliner, ya. Tapi jangan coba-coba bagi seseorang yang tidak bisa memasak, maksudnya tidak memiliki ide-ide tentang menu-menu masakan yang inovatif, ya. Jangan coba-coba membuka usaha kuliner, ya, karena itu bukan bidangnya, dan nanti tidak akan ada tujuan yang tidak akan mengarah pada tujuan yang kita inginkan. Jadi pastikan bisnis yang kita jalankan itu, ya, bisnis yang akan kita jalankan itu sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan skill kita, dan pastinya hobi kita. Kuliner bisa jadi cocok bagi mereka yang dulunya pernah sekolah di jurusan tata boga, ya, tapi enak ya dia bisnis kuliner ini itu, tapi dia enak kayak gitu karena memang itu bidangnya. Kalau bidang yang si A, misalnya si A bidangnya di kuliner, si B bidangnya di makeover misalnya, B jangan pernah mencoba ingin menjalankan bisnis kuliner yang sama sekali dia tidak kuasai, yang sama sekali skillnya dia tidak punya. Karena skillnya si B ini adalah dia apa? Make up. Maka usaha yang cocok untuk B apa? Buka salon tentunya, atau jangan buka dulu salon lah, kalau belum ada ya make up kecil-kecilan lah, panggilan istilahnya seperti itu. Sekali lagi pastikan ketika kita akan memulai sebuah bisnis itu, bisnis yang akan kita jalani itu adalah sesuatu yang kita pahami dan kita sukai, dan nantinya ketika kita menjalankan bisnisnya tentunya kita akan menikmati setiap proses yang ada di dalamnya. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yang sering muncul di benak kita adalah, apa yang harus diperhatikan ketika kita memulai bisnis? Ada beberapa yang harus kita perhatikan ketika kita memulai bisnis. Yang pertama,
Yang pertama, lakukan riset bisnis terlebih dahulu. Melakukan riset ini, kita tidak usah bingung-bingung. Contoh kecil ya yang bisa kita lakukan untuk melakukan riset. Kita bisa tanyakan ke teman-teman kita yang ada di kontak WA kita, atau ke sahabat-sahabat kita, ke saudara-saudara kita. Misal dengan contoh status kecil ya. Guys, kira-kira kalau aku jualan ini banyak yang minat nggak ya? Nah, nanti kan ketika kita mengupdate status seperti itu, otomatis teman-teman kita itu akan menjawab, boleh tuh dicoba. Nah, kalau misalkan respon dari teman-teman kita itu positif, maka boleh kita laksanakan atau boleh kita lanjutkan bisnis tersebut. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah jangan pernah terjebak masalah, khususnya pada saat kita melakukan persiapan. Kita harus fokus. Kita harus fokus dan kita jangan, oh gini, oh kok begini ya, oh udah nggak jadi. Nah, jangan terjebak seperti itu. Pokoknya setiap ada masalah, hadapi, jalani, cari jalan keluarnya seperti apa. Jangan pernah berhenti di tengah jalan. Ketika kita sudah memutuskan untuk memulai, maka jangan pernah kita memutuskan untuk berhenti atau menghentikan langkah kita. Poin yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah lakukan bisnis yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi bisnis yang kita jalankan itu adalah kita harus lihat pasaran, kira-kira pasaran lingkungan yang ada di sekitar kita itu kira-kira apa yang lagi trending nih. Misalnya kalau misal contoh, kalau kita berada di lingkungan sekolah, maka tipe bisnis yang bisa kita jalankan adalah yang pertama, satu, kuliner. Yang pertama kan kuliner. Kenapa kuliner cocok di lingkungan sekolah? Karena anak-anak sekolah itu lagi masanya mereka suka jajan. Bikin kuliner sebanyak-banyaknya, bervarian sebanyak-banyaknya. Insya Allah targetnya tepat kepada anak sekolah. Contoh yang kedua, bisnis yang cocok ketika kita berada di lingkungan sekolah adalah buka toko ATK, alat tulis. Ya, alat tulis lengkap, alat tulis kantornya, alat tulis sekolahnya, anak-anak mereka semua membutuhkan dan pasti akan terus dicari. Itu kan bermanfaat bagi lingkungan kita sebetulnya ya, bermanfaat bagi lingkungan sekitar kita. Lalu poin yang keempat yang harus kita perhatikan adalah kita harus pintar dan cermat mengelola modal yang kita miliki. Nah, pada poin ini akan saya tegaskan atau akan saya jelaskan sedikit. Ketika kita memiliki modal, ya, ketika kita memulai sebuah usaha, kita jangan pernah menyatukan antara modal dengan uang pribadi. Jangan pernah disatukan. Jadi kita jangan hanya punya satu wadah, makan dari sini, beli sabun dari sini, uang usaha ke sini. Tidak akan jelas. Tidak akan terlihat berapa yang telah kita keluarkan, berapa yang kita dapatkan, itu tidak akan terlihat. Jadi tipsnya di sini, ketika kita memulai usaha, jangan pernah menyatukan antara uang pribadi dengan uang usaha kita. Harus dipisahkan. Atau kalau perlu, kita digaji dari usaha kita itu. Misal omset kita per bulan berapa nih? Misal omset kita per bulan 1 juta misalnya. Nah, kita digaji dari usaha kita itu adalah sekitar 200.000 misal, maka kita jangan pernah mengambil lebih dari uang usaha kita itu, karena gaji kita itu adalah 200.000. Jadi jangan pernah disatukan uang usaha dengan uang pribadi. Itu adalah hal yang terpenting yang harus kita perhatikan di dalam sebuah usaha atau di dalam bisnis. Teman-teman, itu adalah beberapa poin ya, atau beberapa pertanyaan yang sering muncul ketika kita mau memulai usaha. Mudah-mudahan tipsnya bermanfaat untuk teman-teman semua yang mau memulai usaha.
Semoga usahanya lancar, kita sama-sama pejuang usaha, kita saling mendoakan, kita saling mendukung, dan jangan pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang akan membahayakan usaha kita tersebut. Oke, pada kesempatan kali ini mungkin saya cukupkan sekian. Nantikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa subscribe.